Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Di video kali ini kita akan membahas 10 kesalahan trader dan investor saham pemula. Tujuan video ini adalah untuk refleksi kita bersama supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jujur saya sendiri juga kadang masih melakukan kesalahan yang sama gitu. Mari kita mulai saja. Kesalahan nomor 1 yaitu mengejar harga. Ini sering banget dilakukan oleh kita para trader pemula. Biasanya trader dan investor saham pemula itu senang ya dengan saham yang naiknya kenceng banget. Kita suka screening menggunakan top gainers gitu. Nah, pas harga lagi naik kencang-kencangnya, langsung HK tanpa pikir panjang. Setelah itu harga saham malah jadi turun. Tapi pas gak dibeli lah kok naik. Ini maunya apa nih? Akhirnya terjebak di pucuk dan harus cut loss. Ada juga aliran arah hunter. Jadi saham yang sudah arah dibeli karena punya keyakinan banyak peminat saham ini dan bisa naik lagi di hari berikutnya. Ya terlalu mudah ya sistemnya kalau seperti itu. Kalau benar semudah itu saya rasa semua orang bisa kaya dari saham gitu. Jadi kesimpulannya, jangan pernah mengejar harga. Banyak orang yang terlibat dalam pembentukan harga saham. Jangan sampai kita terjebak dengan teknik mengejar harga. Yang kedua, kesalahan kedua yang paling sering terjadi pada trader dan investor pemula, yaitu ikut-ikutan orang lain. Nah, kesalahan ini sering terjadi buat sobat saham yang tergabung ya di grup-grup saham, baik yang free maupun yang VVIP. Kebetulan saya dulu juga pernah seperti ini. Tapi akhirnya saya sadar ya bahwa kita harus bisa mandiri. Kenapa? Pertama, orang yang kita ikuti belum tentu benar ya sobat saham. Ya, yang kedua, kita tidak tahu apakah dia benar-benar beli atau enggak. Jangan dia cuma cuap-cuap habis itu dia nggak beli gitu. Nah, ketiga, kalaupun dia sudah beli, kita tidak tahu bagaimana rencananya secara detail dan kapan dia akan jual. Yang keempat, misal suatu saat orang tersebut berhenti di saham, ya entah pensiun atau entah ya dia ada bisnis lain gitu, maka kita akan seperti anak ayam kehilangan induknya, bingung ya. Yang kelima, loss karena analisa sendiri bisa jadi pembelajaran sih atas kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau loss karena ikut-ikutan akan membuat kita kesal dan kecewa, dan akhirnya kita menyalahkan orang lain. Jadi apakah sobat saham masih mau ikut-ikutan orang lain ke depannya? Think twice ya sobat saham. Baik, kita lanjutkan. Kesalahan ketiga adalah ilmu feelingmologi. Maksudnya apa ini? Ya maksudnya ini beli dan jual saham pakai feeling, dengan ilmu tanda kutip kayaknya sih gitu. Kayaknya saham ini akan naik. Wah, kok dari gerakan harga kayaknya saham ini bakal turun ya. Dan feeling-feeling lainnya lah pokoknya. Nah kalau sudah gitu, trading atau investasi saham itu udah kayak judi ya. Nggak beda jauh lagi dengan yang namanya judi gitu. Peluang berhasilnya ya 50-50 gitu. Analisa di saham yang benar itu ada 3 ya sobat saham, yaitu fundamental untuk menilai kinerja dan kondisi perusahaan, ada teknikal untuk menganalisa pergerakan harga saham dan psikologi di dalamnya, dan juga bandarmologi untuk mengetahui pergerakan bandar atau market maker. Jadi jangan gunakan ilmu feelingmologi ini ya sobat. Nah yang keempat, kesalahan nomor 4 ini adalah menahan kerugian. Ya, prediksi dan analisa saham yang kita lakukan pasti nggak selalu benar. Kalau selalu benar mah orang udah pada kaya semua di saham gitu. Ketika kita prediksi harga saham akan naik, lalu kita beli dan ternyata turun, maka kita akan mengalami kerugian ya. Jelas sekali. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengakui kesalahannya dengan cara cut loss. Iya saya salah, analisa saya nggak benar nih untuk saham ini gitu. Tapi sering kita mengandalkan harapan dan imajinasi kita bahwa harga saham itu akan naik, dan akhirnya kita tidak disiplin untuk cut loss. Turun 5%, hold. Turun 10%, masih hold.
turun lagi 20%, hold lagi, dan seterusnya sampai akhirnya sudah turun 50% dan ada news jelek-jelek nih. Akhirnya baru kita cut loss. Ya, hilangkan deh harapan ya sobat saham. Cobalah untuk bersikap realistis. Pasar selalu benar dan tidak peduli dengan posisi kita. Kita mau baik, kalau pasar mau turun ya turun aja gitu. Nah, mau perusahaan itu sebagus apa, jika harga sahamnya turun ya sah-sah aja kan gitu. Ingat ya, bahwa naik turunnya harga suatu saham bukan karena analisa kita, tapi karena ada adu kekuatan antara pembeli dan penjual. Siapa yang menang, dialah yang menentukan. Kita akan lanjutkan kesalahan nomor 5. Ya, juga sering terjadi untuk sobat saham yang tergabung di grup saham, yaitu terpancing saham tetangga yang hijau. Nah, ini kadang ada member di grup yang suka pamer porto yang ijo-ijo. Ya, habis itu juga ada yang kadang suka cerita dia beli saham ini di harga sekian. Terus kita iseng dong, penasaran, kita cek, harga sahamnya udah naik nih orang pasti udah untung gitu ya. Lalu kita cek lagi ke porto kita, lah kok porto saya merah-merah ya. Jadinya kita terpancing deh. Udah deh, nih porto merah saya cut loss, saya jual. Kita jual saham sendiri, kemudian kita ikutan tuh orang beli saham yang dia beli gitu, sama ya gitu ya. Nah, nggak lama setelah saham yang sobat saham jual itu harganya malah naik. Waduh, gimana nih? Terus saham yang kita baru beli nih yang ikut-ikutan tadi, dengan kita switching ke saham itu, loh kok malah turun. Ini namanya udah jatuh ketimpa tangga pula gitu. Jadi jangan pernah ya terpancing saham tetangga yang hijau. Ya, bisa jadi dia udah tanam dari lama, habis itu juga udah dia pupukin tuh saham, baru tinggal panen aja kalau udah pas waktunya. Nah, kalau kita sobat saham nih baru mau tanam dari sekarang, ya pas bukan musimnya ya pasti bakal menjadi saham yang kering gitu, nggak berkembang alias rugi. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, ini kesalahan nomor 6 yang juga sering banget terjadi pada pemula, yaitu terjebak saham yang murah. Ini maksudnya apa nih terjebak gitu ya? Ini maksudnya ketika harga saham udah turun banyak, saham ini kan menarik nih ya untuk kita beli ya. Kita sering pikir harga sahamnya udah murah nih gitu, terus kita beli deh. Nah, habis kita beli lah dia lanjut turun. Nah, misalnya kita beli saham ini di harga 5.000. Menurut kita itu udah murah banget lah 5.000 gitu ya. Biasanya harga ini 7.000, 8.000 gitu. Abis kita beli dia masih turun. Terus sampai 3.000-an. Lalu kita pikir lagi, lumayan nih dikasih diskon saham bagus kayak gini, kapan lagi? Kita average down. Abis average, dia lanjut turun dong, dan turun lagi. Kerugian kita juga makin dalam, sampai harganya turun sampai ke 1.000. Dan sobat kembali melakukan average down lagi. Aduh, average down full power gitu ya. Berharap itu udah bottomnya. Ya, istilah kerennya sih bottom fishing gitu ya. Lah, ternyata setelah kita average lagi, harganya turun lagi sampai ratusan perak. Habis itu dia disuspend sama bursa gara-gara banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Ini bukannya untung, malah buntung. Udah full power semua di saham ini, kita malah nyangkut karena sahamnya disuspend. Jadi hati-hatilah dengan saham yang murah ya, tapi fundamentalnya buruk. Bisa jadi sobat saham membeli barang bekas yang sedang dijual, diobral, dan dibuang sama orang-orang. Kesalahan ketujuh yang mungkin jarang terjadi ya, tapi saya yakin beberapa sobat saham semua pernah lakukan gitu. Jadi melihat ada saham yang bagus banget, udah dianalisa teknikal, dianalisa fundamental, akhirnya kita beli all in, plok, semua dana dibelikan saham tersebut. Ternyata habis dibeli itu saham sideway dong. Lalu turun lagi ke support berikutnya, terus sideway lagi. Ya habis itu ada juga nih tiba-tiba keluar laporan keuangan saham lain. Kita lihat, wah bagus ini saham, lebih bagus dari yang tadi yang kita beli. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Sayang sekali kita sudah kehabisan modal untuk membeli saham ini gitu. Dan ternyata benar dong, saham itu setelah kita analisa, dia naik. Akhirnya kita cuma bisa apa? Gigit jari. Jadi sobat saham jangan pernah all in ya. Harus mengatur kondisi dana kita, agar ketika ada saham lain yang menarik, kita tidak kehabisan pelor.
Kesalahan nomor 8 ini pasti sering banget kita alami ya, yaitu terpancing news dan rumor-rumor. Ketika ada news bagus tentang suatu saham, kita langsung buru-buru nih beli saham ini, nggak analisa lagi gitu. Atau kadang juga ada rumor-rumor yang belum pasti ya, wah ini bagus nih ya perusahaan ini, kita yakin harga sahamnya bakal naik, perusahaan itu akan bagus ke depannya dan kita beli sahamnya. Ternyata berita dan rumor tersebut hanya isapan jempol belaka. Dan akhirnya bagaimana? Banyak deh orang kecewa kemudian menjual saham itu. Nah kalau orang udah banyak yang jual saham itu, akibatnya harga sahamnya turun. Jadi kita harus terpaksa cut loss. Nah jadi jangan pernah terpancing news atau rumor yang memang belum jelas ya. Karena news dan rumor ini sering digunakan untuk membuat ya kita ya para pemula di saham itu menjadi takut gitu, atau membuat kita menjadi greedy ya. Jadi kita terpancing untuk membeli, setelah itu malah turun sahamnya. Kesalahan nomor 9 ini juga kesalahan yang sering dialami, yaitu loss karena terlalu serakah. Jadi ketika kita beli saham dan saham itu naik nih, kita punya harapan ya. Kadang-kadang ada harapan, ada imajinasi, ya sebenarnya semu gitu dalam pikiran kita. Ini saham baru naik 5% nih. Kalau bisa naik 10% lumayan, saya bisa untung 2 kali lebih besar gitu. Lalu udah naik nih ke 10%, kita pikir lagi gitu loh, kita pikir lagi, wah ini saham udah bener kan, naik kan sampai 10%, naiknya kenceng lagi, yakin nih masih ke 20%. Akhirnya kita hold lagi. Lalu akhir ceritanya gimana? Ternyata setelah dia naik 10%, saham ini mulai turun. Pelan-pelan sih turunnya gitu. Tadinya profit kita 10%, turun jadi 7%. Kita berpikir kembali, aduh sayang banget, coba tadi 10% saya jual ya. Kalau 10% saya jual kan saya lumayan udah dapat 10%. Kita tunggu deh ke 8% dan nanti saya jual. Ternyata turun lagi sampai ke 4%. Nah kita pikir lagi nih, aduh nggak bakal saya jual, kan target awal saya di 5%. Nanti kalau naik ke 5% baru akan saya jual. Akhirnya saham ini turun terus dan terus. Ya tadinya floating profit, sekarang kita jadi floating loss 2%, floating loss 4%, 6%, dan seterusnya. Akhirnya karena kita lihat sudah tidak ada peluang nih, karena trennya sudah turun, kita jadi cut loss, bisanya di 8%. Trennya udah turun nih, nggak bakal naik lagi. Setelah kita cut loss, aduh guys, dia rebound dong. Serakah membawa bencana ya. Jadi jangan serakah ya sobat saham, karena serakah itu nggak bagus ya. Ini adalah kesalahan ke-10. Kesalahan yang terakhir ini merupakan sumber dari segala sumber kesalahan sebelumnya, yaitu tidak punya trading plan. Sebelum terjun ke market untuk beli saham ya, kita wajib punya trading plan supaya kita nggak bingung mau beli di harga berapa, jika naik akan take profit di harga berapa, jika harganya turun saya akan cut loss di harga berapa, dan plan-plan lainnya ya. Nah ini banyak pemula yang masuk ke pasar saham nggak pakai rencana, dan pasti sudah bisa ditebak ya bagaimana hasilnya. Akhirnya kebingungan, gerasak gerusuk, jual beli tanpa arah, dan pada akhirnya kerugian yang tak terhitung. Lalu trauma di saham, lalu menyalahkan pasar saham. Padahal kesalahan ada pada dirinya sendiri. Jadi kita harus refleksi ya. Terkadang itu kesalahan bukan dari eksternal, bukan dari orang lain, bukan dari luar gitu. Itu dari kesalahan diri kita sendiri. Semoga sobat saham semua yang sudah subscribe channel ini ya bisa belajar ya, bisa belajar menjadi trader dan investor yang cerdas. Buat yang mau jadi trader, investor cerdas, wajib subscribe channel ini dan belajar investasi saham yang benar. Promosi sedikit ya sobat saham. Kita lanjutkan. Ya, itu sudah 10 kesalahan disampaikan. Akhir kata ini ada dari Opa Buffett. Ya, kita kenal sekali ya. Ya, beliau menyampaikan bahwa you only have to do a very few things right in your life, so long as you don't do too many things wrong. Apa tuh bahasa planet itu artinya? Artinya gini, Anda hanya perlu melakukan sedikit hal yang benar dalam hidup Anda. Ya, selama Anda tidak melakukan terlalu banyak hal yang salah gitu. Benar sekali ya, kalau kita melakukan sedikit kebenaran pun
ya hal-hal yang benar pun nggak masalah, asal kita tidak melakukan kesalahan yang banyak gitu ya. Benar sekali, saya setuju dengan quotes ini ya. Jadi kesuksesan adalah hak semua orang ya Sobat Saham. Untuk bisa sukses tentu kita pasti akan jatuh bangun dia dalam mencoba, dalam belajar, dan pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Namun yang paling penting adalah kita mau mencoba dan belajar dari kesalahan untuk menjadi trader dan investor yang cerdas. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Justru dari kesalahan itulah kita bisa berkembang karena kita belajar. Salam sehat, sukses selalu untuk Sobat Saham semua. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.